Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di room ini secara virtual walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Baik, Ibu di sini akan memperkenalkan. Ibu sendiri adalah Ibu Sri Rahyuningsi, guru PJOK SMP 1 Tualang. Nanti selaku host di sini, peraturan yang akan disampaikan cukup sederhana saja. Selama nanti pemateri menyampaikan materi, silahkan kepada anak-anak ibu atau adik-adik ibu yang berada di room ini untuk mute-kan mic-nya atau membisukan mic-nya. Agar apa? Agar penyampaian materi nanti agar lebih berjalan lebih lancar. Itu saja yang Ibu minta. Setelah itu nanti ketika ada sesi tanya jawab, silahkan nanti diaktifkan kembali mic-nya. Jadi mohon maaf, nantinya Ibu akan memute-kan atau membisukan mic adik-adik semua agar proses pembelajaran bisa lancar. Selain Ibu juga di sini ada Pak Rizkianto sebagai moderator yang akan memandu nantinya perjalanan selama pembelajaran ini sampai akhir, dan ada yang terutama sekali yaitu Pak Angga Kurnia yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Pak Rizkianto dari SMP 3 Minas, Pak Angga Kurnia dari SMP 2 Minas. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menyerahkan kepada Pak Rizkianto untuk memandu acara ini sampai berakhir. Silakan Pak Rizkianto, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma'atil iman, alhamdulillah ma'atil Islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Nana Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini merupakan catatan virtual kita yang pertama. Ini merupakan bagian dari pembelajaran jarak jauh untuk kegiatan PJOK. Jadi nanti di akhir sesi ada kuisnya berhadiah. Siapa nanti yang peringkat 1, 2, dan 3 itu akan diisikan pulsanya nanti. Jadi nanti bagi pemenang silakan ditinggalkan kontaknya di kolom chat nantinya. Kita mintakan kepada Pak Angga untuk menyampaikan materi tentang pola makan sehat dan seimbang. Ada Pak Angga, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada senior saya, Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Angga Kurnia Putra. Saya guru PJOK dari SMPN 2 Minas, yang letaknya itu ada di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas. Ya, kali ini saya akan menjelaskan itu materi PJOK kelas 7 bab 10 atau KD terakhir, itu adalah pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Ini adalah materi kelas 7. Adik-adik, mungkin anak di sini sudah ada yang sudah pernah belajar. Jadi hari ini kita akan bahas kembali. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Ini ada KD-nya, kompetensi dasarnya. Yang pengetahuan yaitu memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruh terhadap kesehatan. Untuk keterampilannya, memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruh terhadap kesehatan. Ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah hubungan antara makanan dan kesehatan. Kedua, pengetahuan tentang makanan sehat. Ketiga, pengetahuan tentang gizi salah. Keempat, usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Dan yang terakhir, kelima, pengaruh gizi makanan. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Yang pertama ada guna makanan. Apa aja fungsi makanan? Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh sebab itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak memerlukan makanan.
yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itu disebut zat makanan atau zat gizi. Zat gizi makanan. Zat gizi makanan ada 6. Yang pertama ada karbohidrat atau hidrat karang. Yang kedua ada lemak. Yang ketiga protein. Keempat mineral. Kelima vitamin. Dan yang terakhir air. Tubuh memperoleh zat gizi dalam bentuk makanan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Kebutuhan tubuh akan gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan 1 atau 2 macam bahan makanan saja. Karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peran penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh kita. Ya, lanjut, makanan mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama, membangun dan memelihara tubuh. Maksudnya, pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja. Pada saat itu, terjadi pembentukan sel baru secara besar-besaran pada usia di bawah 5 tahun. Pada saat inilah terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Makanan zat gizi yang kegunaannya membangun dan memelihara tubuh itu ada protein, mineral, dan air. Kegunaan yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata, seperti berjalan, mengangkat benda, makan, dan lainnya. Gerakan nyata ini disebut pula gerakan sadar. Selain gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Misalnya, pada waktu tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar antara lain, gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernapas, dan gerakan usus untuk mencerna makanan. Itu terjadi secara tidak sadar. Zat-zat yang berguna untuk memberi tenaga kepada tubuh yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kegunaan yang ketiga terakhir ialah mengatur proses faal tubuh. Agar tubuh berfungsi dengan baik, berbagai fungsi faal dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal. Kenapa? Suhu tubuh manusia itu rata-rata 36. Apabila suhu kita tinggi, rendah, itu tidak baik. Menjadi penyakit nantinya. Dan juga untuk proses pembekuan darah dan pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, membentukkan zat pelindung guna menjaga tubuh dari penyakit atau zat membahayakan. Ya, ada protein, mineral, vitamin, air. Itu yang gunanya mengatur proses faal tubuh. Ya, pengetahuan tentang makanan sehat. Apa arti makanan sehat? Makanan sehat dengan zat gizi sedikit. Salah. Makanan dengan zat gizi berlebih juga.
Yang benar, makanan dengan gizi seimbang, ya itu benar. Jumlahnya cukup sesuai kebutuhan dalam perbandingan yang seimbang. Plus, bersih atau bebas dari kuman dan zat penyakit. Nah, kita masuk ke zat gizi yang pertama, arang atau karbohidrat. Hidrat arang atau karbohidrat ini mempunyai susunan unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Hidrat arang dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga panas. 1 gram hidrat arang akan menghasilkan 4 kalori. Menurut besaran molekul, hidrat arang dapat digolongkan menjadi 3, antara lain ada monosakarida, 2 disakarida, dan terakhir polisakarida. Monosakarida ini adalah molekul yang paling sederhana. Monosakarida merupakan hasil akhir dari pemecahan sempurna dari disakarida dan polisakarida. Sifatnya larut dalam air dan rasanya manis. Golongan ini golongan pada monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua disakarida. Disakarida itu adalah hasil pemecahan sukrosa, maltosa, dan laktosa. Satu molekul disakarida terdiri dari 2 molekul. Golongan termasuk golongan sakarida ialah sakrosa atau sukrosa, maltosa, laktosa. Hasil pemecahan dari sukrosa itu ada glukosa dan hasil pemecahan maltosa ada glukosa dan glukosa, dan hasil pemecahan laktosa itu ada glukosa dan galaktosa. Jadi ada 2 golongan yang menjadi 1. Yang terakhir polisakarida terdiri dari banyak molekul monosakarida, dan termasuk dalam golongan polisakarida ialah ada pati atau tepung, dekstrin, dan selulosa. Kita masuk ke zat gizi lemak. Unsur lemak itu ada karbon, hidrogen, oksigen, CHO. Fungsinya memberi tenaga, bahan pelarut vitamin A, D, E, K, atau bisa kita singkat dengan AD. Jadi kalau kita ingin mengingat apa sih bahan pelarut vitamin dalam lemak, ingat aja AD, A, D, E, dan K. Sifat lemak, lama dicerna sehingga memberi efek kenyang lebih lama, memberi rasa gurih pada makanan. Itulah sifat lemak. Jenis lemak. Jenis lemak itu ada 2, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Sedangkan lemak jenuh yaitu terdiri dari trigliserida dengan hanya asam lemak jenuh, tidak memiliki ikatan rantai ganda di antara atom-atom karbon sehingga disebut penuh dengan hidrogen. Lemak tak jenuh, jenis lemak yang molekulnya tersusun dari rangkaian atom-atom karbon yang memiliki satu ikatan ganda dan ikatan ganda itu menyebabkan lemak tak jenuh dan masih bisa menambah atom nitrogen. Jadi lemak tak jenuh itu ada contoh makanannya ada daging, susu, keju, minyak kelapa, coklat, dan lain-lain. Sedangkan lemak tak jenuh itu ada alpukat, kacang tanah, biji-bijian, dan lain-lain. Selain dari makanan, lemak dapat diproduksi dari tubuh kita sendiri. Tubuh kita memproduksi lemak dari kalori yang masuk ke tubuh. Itu makanya kita bisa menjadi gemuk karena kelebihan kalori. Lanjut ke protein, yang ketiga. Unsur protein ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada beberapa yang mengandung sulfur, fosfor, dan lain-lain. Bahan dasar pembentuk protein adalah asam amino. Fungsi dari protein. Fungsi protein ini cukup lengkap. Yang pertama ada zat pembangun. Sudah dijelaskan tadi. Yang kedua ada zat pengatur. Dan yang ketiga
zat tenaga. Protein sering pula kita sebut zat putih telur. Untuk pertama kali protein memang ditemukan dalam putih telur. Namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat pada putih telur, sehingga istilah putih telur sebenarnya tidak tepat lagi. Ya, protein itu terbagi dua, ada protein nabati dan protein hewani. Nabati itu yang terdiri yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe, tahu, kedelai dan lain-lain. Protein hewani itu ya dari hewan, ada ikan, telur, daging sapi dan lain-lain. Nah, kekurangan protein itu dapat menyebabkan penyakit KKP, kurang kalori protein. Penyebab yang akan mengakibatkan anak jadi kurang lincah, lemah dan malas, tidak cerdas dan sering sakit. Pada tingkat berat, penyakit KKP ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kwashiorkor. Yang kedua ada marasmus. Nah, sedangkan kwashiorkor ini terjadi karena kekurangan protein, sedangkan marasmus itu terjadi karena kekurangan kalori. Masuk ke zat mineral. Fungsi dari zat mineral adalah zat pembangun, zat pengatur. Zat pembangun fungsi yaitu membentuk jaringan-jaringan tubuh, misalnya kalsium dan fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Zat besi berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah dan lain-lain. Zat pengatur. Pertama ada keseimbangan asam basa. Kedua mengatur dalam pengatur pembukaan darah. Yang ketiga pengangkutan oksigen dan karbohidrat. Keempat kepekaan syaraf dan kontraksi otot. Kelima pengatur enzim dan hormon. Nah, ini adalah tabel fungsi dan sumber zat mineral. Yang pertama itu ada kalsium dan besi. Pertama ada kalium. Fungsinya sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, sama dengan fosfor tadi. Nah, bahan-bahan makanannya ada susu, ikan teri kering, kacang-kacangan, dan besi, zat besi atau unsur kimianya, unsur kimia itu ada Fe, merupakan bahan untuk hemoglobin. Nah, yaitu hemoglobin itu ialah zat warna darah yang memberikan warna darah merah, yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke jaringan. Apabila kita kekurangan zat besi, itu akan mengakibatkan penyakit anemia. Apa itu anemia? Ialah penyakit kekurangan darah. Lanjut ada sulfur, itu diperlukan oleh semua sel karena merupakan bagian dari asam amino sitin dan metionin. Bahan-bahan makanannya ada daging, ikan, dan kacang-kacangan. Lanjut ada iodium. Iodium itu bahan pembentuk hormon tiroksin. Bahan-bahan makanannya dari laut dan bahan makanan tumbuh dekat pantai seperti garam. Garam itu mengandung tinggi iodium. Dan apabila kita kekurangan zat iodium, itu akan menyebabkan penyakit gondok di leher, seperti membengkak di titik lehernya. Jadi ada tembaga, fungsinya pembentuk hemoglobin, itu warna merah pada darah. Bahan makanannya ada kacang-kacangan, padi-padian, ikan, dan bangsa kerang. Ada fluor, mencegah kerusakan gigi. Klor, mengatur tekanan, osmosa, keseimbangan air, dan keseimbangan asam basa. Natrium, mengatur tekanan osmosa, menjaga kepekaan sel-sel syaraf dan kontraksi otot. Kalsium, terdapat dalam semua sel, mengatur tekanan osmosa dan keseimbangan asam basa. Dan dua ini. Oke, lanjut. Vitamin ada 6. Yang pertama ada A, B, C, D, E, dan K. Itu vitamin. Ya, vitamin A.
vitamin A fungsinya menjaga kesehatan mata untuk kesehatan sel-sel epitel. Sumber vitamin A itu ada hati, susu, mentega, ikan, serta sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit senja yang membuat penderita sulit melihat ketika malam hari atau cahaya redup. Vitamin B. Vitamin B ada 8 macam, ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Dari keseluruhan itu, gabungan dari 8 macam tadi itu ya, bisa kita sebut dengan vitamin B kompleks. Yang fungsinya membantu proses metabolisme, menggunakan energi dari makanan, serta memproduksi sel darah merah. Kekurangan vitamin B itu menyebabkan terganggunya berbagai proses metabolisme. Penyakit yang timbul, beri-beri, dermatitis, diare, dan anemia atau kekurangan darah. Ya, vitamin C. Fungsi dari vitamin C itu untuk memproduksi kolagen, menjaga kekenyalan kulit, membantu menyembuhkan luka, memperkuat pembuluh darah. Makanan yang mengandung vitamin C ada jeruk, pisang, kiwi, pepaya, jambu biji, dan lain-lain. Kekurangan vitamin C akan menyebabkan sariawan, anemia, gusi, dan bengkak, penurunan massa otot, dan lain-lain. Lanjut ke vitamin D. Fungsi dari vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang dan gigi, menjaga kekebalan tubuh, otak, dan sistem saraf. Makanan yang mengandung vitamin D, ikan salmon, jamur, susu kedelai, tahu, dan yogurt. Kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit rachitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Mungkin ada tulang yang bengkok nanti, ada yang tidak lurus lah gitu. Itu bisa jadi kelainan pada pertumbuhan tulang atau kropos. Vitamin E berfungsi pada perkembangan tubuh manusia. Selain itu, vitamin E berpengaruh penting dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan sel, kesehatan mata, dan kesehatan kulit. Makanan mengandung vitamin E: biji bunga matahari, almond, alpukat, bayam, dan brokoli, dan yang lain-lain. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Vitamin K, vitamin yang terakhir, fungsinya diperlukan untuk pembuatan protombin, sesuatu yang diperlukan untuk pembukaan darah. Jadi apabila kita kecelakaan atau kita jatuh, tiba-tiba lutut kita berdarah, protombin inilah yang akan protombin ini akan berguna gitu untuk membekukan darah gitu, agar darah itu tidak keluar terus-menerus. Lanjut, makanan yang mengandung vitamin K ada brokoli, kubis, kacang mentimun, kiwi, buncis, dan lain-lain. Kekurangan vitamin E menyebabkan hambatan pada pembekuan darah. Ya, kita masuk ke zat gizi yang terakhir, itu ada air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Oksigen itu yang pertama. Yang kedua adalah air. Orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu, tetapi tanpa air, orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari. Kehilangan 10% dari cairan tubuh akan sangat membahayakan. Kematian yang terjadi bila kehilangan cairan tubuh mencapai 20%. Ya, pada orang dewasa, jumlah cairan tubuh lebih kurang 65% dari berat badan. Fungsi dari air sebagai zat pembangun dan zat pengatur, sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, menjaga suhu tubuh, membantu membuang racun dan melancarkan sirkulasi, dan kekurangan air dalam tubuh menyebabkan kram otot, pengaruh kerja otak, gangguan, dan pencernaan. Pada orang dewasa, itu kita perlu minum konsumsi air putih 8 gelas sehari untuk membantu mencegah dehidrasi tubuh atau
2 liter per hari. Itu udah anjuran dari WHO, anjuran dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita lanjut ke usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia. Yang pertama ada usaha perbaikan gizi keluarga atau disingkat UPGK, yaitu suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Kegiatan-kegiatan UPGK antara lain: yang pertama, penimbangan anak-anak balita sebulan sekali, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi, dan apabila kita kekurangan gizi, untuk itu kita harus konsultasi kepada dokter. Yang kedua, usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Tujuan utama dari usaha ini adalah untuk melindungi anak-anak balita terhadap kemungkinan kekurangan vitamin A. Selain dengan penyuluhan gizi, yang digalakkan penggunaan sayuran hijau sebagai sumber vitamin A. Juga dilancarkan pemberian kapsul vitamin A takaran tinggi kepada anak-anak balita setiap 6 bulan sekali. Usaha ini terutama dilakukan di daerah-daerah yang belum tercakup oleh usaha perbaikan gizi keluarga. Yang terakhir ada usaha pencegahan gondok endemik. Nah, usaha pencegahan gondok endemik meliputi usaha jangka panjang dan jangka pendek. Usaha jangka panjang dilakukan dengan menggalakkan penggunaan garam beriodium, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah-daerah gondok endemik. Suntikan ini dilakukan 5 tahun sekali. Obat dari suntikan itu adalah lipiodol, yaitu suatu larutan iodium dalam minyak. Oke, kita masuk pengaruh gizi makanan. Nah, gizi makanan ini berpengaruh terhadap yang pertama daya kerja. Daya kerja, kenapa? Apabila daya kerja kita itu, apabila kita kekurangan gizi makanan, itu akan menghambat daya kerja kita. Kita akan bisa menjadi lemas, malas bekerja, malas bergerak. Kedua, berpengaruh terhadap daya tahan. Kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Demikianlah akan terjadi sebab akibat yang timbal balik antara gizi kurang dan penyakit infeksi. Sedangkan pada umumnya daya tahan ini akan menyebabkan itu kurang mempunyai nafsu makan, dan kita akan mudah terkena penyakit gitu. Jadi antibodi kita itu akan lemah. Yang terakhir, pertumbuhan jasmani dan mental. Gizi kurang yang ditimbulkan pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Seseorang yang menderita gizi kurang pada masa kanak-kanak, setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dapat dicapai. Selain itu, jaringan-jaringan ototnya pun kurang dapat berkembang. Di samping menyangkut pertumbuhan fisik, tingkat kecerdasan anak juga akan berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh perkembangan jaringan otak hanya berlangsung sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan umur lebih kurang 4 tahun. Nah, ini ada 10 pesan gizi seimbang. Nah, yang pertama adalah syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan, terutama makanan yang ada di rumah. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Sedangkan makanan pokok kita bukan hanya nasi, masih banyak yang lain. Kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Jadi jangan sering-sering lagi minum minuman yang manis, terutama yang kalian beli itu di kantin tuh. Misalnya beli just juice, beli
apalagi itu makanan, minum-minuman yang dibungkus. Nah, itu kok bisa dihindari dari sekarang. 8. Biasakan baca label pada kemasan makanan. Nah, apabila kita membeli makanan atau minuman, biasakan kita membacakan label. Apakah sudah expired atau sudah tidak bisa dikonsumsi lagi gitu. Karena pasti ada itu batas penggunaan atau batas mengkonsumsi makanan atau minuman. Yang ke-9, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 10. Berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Ya, itu materi yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, dipersilakan bagi anak-anak Bapak yang ingin bertanya, silakan. Oke, terima kasih Pak Angga. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Pak bilang seperti itu? Kalau kita melaksanakan pola makan sehat, bergizi dan seimbang, otomatis tubuh kita menjadi sehat. Dengan tubuh yang sehat, imun kita menjadi kuat. Kalau imun kita kuat, otomatis penyakit akan sulit masuk ke tubuh kita. Virus-virus akan payah memasuki tubuh kita. Karena itu, Pak Angga, terima kasih telah menyampaikan materi tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Untuk kegiatan selanjutnya itu kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kepada Ananda Bapak yang ada di ruang ini, silakan mic-nya diaktifkan dulu. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kalau tak ada yang bertanya, kita masuk kepada sesi berikutnya. Ini merupakan sesi terakhir dari kegiatan kita pada pagi ini. Kita akan masuk kepada sesi kuis. Kuis ini kita menggunakan aplikasi Kahoot. Lanjut ya. Kita mulai. Oke. Dua orang jawab. Bisa 3 orang, 5 orang. Wah, masih juga ada yang salah lagi. Ya, siapakah yang juga pertama? Ini gimana nih? Kok Dika Bagus Saktinya 2? Enggak apa-apa, naik aja dulu Pak Angga. Ya. Ya, Dika Saskia. Soal ketiga, fungsi protein kecuali. Nah, kecuali. Ya, Bagus Sakti mendekati Dika. Lanjut. Yang benar itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Ya, Bagus Sakti mendekati yang sudah memimpin.
Kecuali ya, kecuali. Tidak salah. Oke, lanjut. Soal ke soal ke-6. Fungsi vitamin A. Masih tahu nih. Dari SD sudah tahu. Ya, menjaga kesehatan mata. Next. Ya, Bagus Sakti masih memimpin. Kedua Dika Saskia. Wah, Karen Fitra mengejar. Kurang kalori protein jawabannya. Ya, Karen Fitra peringkat kedua naik. Soal ke-8. Ya, cuma satu orang yang benar. Siapa itu? Ya, Karen Fitra memimpin. Soal ke-9, dua terakhir. Ya, jawabannya protein hewani. Coba tunggu. Ya, Karen Fitra masih memimpin. Ini soal terakhir ya. Ya, benar jawabannya UPKG. Ya, siapa pemenangnya? Yang ketiga ada Dika, selamat. Kedua Bagus Sakti. Yang pertama adalah Karen Fitra. Selamat pada Karen Fitra. Silakan isi nomor handphonenya di kolom chat bagi pemenang tadi. Ada Karen, Bagus, dan Dika. Berikutnya, Bapak ucapkan terima kasih kepada Pak Angga yang telah menyampaikan materi tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang kepada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah dilakukan Pak Angga ini menjadi amal ibadah bagi Pak Angga dan bagi kita semua. Berikutnya, Pak ucapkan juga terima kasih kepada Ananda yang telah menyempatkan hadir di room ini, di ruangan ini. Ini adalah contoh pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya seandainya proses belajar mengajar tetap dilakukan dari rumah. Inilah salah satu kegiatannya dengan melaksanakan kegiatan virtual secara tatap muka daring. Tentunya Bapak sebagai moderator pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Salam dari kami kepada Bapak Guru Ananda semuanya. Sampaikan salam dari Bapak, Pak Angga, dan Bu Ayu kepada
Bapak Ibu gurunya. Bilang juga terima kasih dari kami karena telah memfasilitasi anak-anaknya untuk hadir dalam kegiatan ini. Terakhir, terlebih terkurang apa mohon maaf. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky dan Pak Angga. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Hindari berkerumunan, rajin bercuci tangan, dan gunakan masker pada saat keluar. Saya selaku host, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan Bapak Ibu guru yang telah berada di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.